أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Beberapa cara untuk menghadang dakwah. Tak kala orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menghentikan dakwahnya, mereka memeras pikirannya sekali lagi. Untuk itu, mereka memilih beberapa cara untuk memupus dakwahnya. Ini yang bisa disimpulkan dalam beberapa hal. Berikut ini. Diulangi. Tak kala orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menghentikan dakwahnya, mereka memeras pikirannya sekali lagi. Untuk itu, mereka memilih beberapa cara untuk memupus dakwahnya. Ini yang bisa disimpulkan dalam beberapa hal berikut ini. 1. Ejekan, penghinaan, olok-olok, dan penertawaan. Hal ini mereka memaksudkan untuk melecehkan orang-orang Muslim dan mengembosi kekuatan mental mereka. Untuk itu, mereka melemparkan berbagai tuduhan yang mengada-ada dan ejekan sekenannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebut beliau sebagai orang yang gila. Firman Allah, mereka berkata, "Wahai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila." Mereka menyebut beliau sebagai tukang sihir dan pendusta. Firman Allah, dan mereka heran karena kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mereka menjelek-jelekkan dan menghadapi beliau dengan pandangan penuh amarah serta perasaan yang meluap-luap, penuh emosi. Firman Allah, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Tak kala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang gila. Jika ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang duduk di sekitar beliau, mereka mengolok-olok dan berkata, inilah rekan-rekannya, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka. Padahal Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Keadaan mereka seperti yang difirmankan Allah kepada kita. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak diutus sebagai penjaga bagi orang-orang yang beriman. 2. Menjelek-jelekkan ajaran beliau, menghembuskan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran beliau dan dari beliau. Mereka tidak henti melakukannya dan tidak memberi kesempatan kepada manusia untuk menelah dakwah beliau. Mereka berkata tentang Al-Quran, dongengan orang-orang dahulu dimintakan supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Mereka juga berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Al-Furqan. Mereka berkata tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Al-Furqan ayat 7. Di dalam Al-Quran terdapat banyak contoh penentangan mereka terhadap beliau. 3. Menandingi Al-Quran dengan dongeng orang-orang dahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka menyebutkan bahwa suatu kalian Nadhar bin Al-Haris berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai semua orang-orang Quraisy, demi Allah, telah datang satu urusan yang kalian belum juga bisa mencari alasan untuk menghadapinya. Muhammad ketika menjadi seorang pemuda, belia di tengah kalian merupakan pemuda yang paling kalian ridhoi, paling jujur perkataannya, dan paling besar amanatnya. Ketika kalian melihatnya telah dewasa dan datang kepada kalian dengan apa yang dibawanya, kalian mengatakan ia seorang penyihir. Tidak demi Allah,
ia bukan penyihir. Kita telah mengetahui sihir beserta hembusan dan buhul-buhulnya. Kalian mengatakan ia seorang dukun. Tidak, demi Allah, ia bukanlah seorang dukun. Kita telah melihat perdukunan mempermalukan mereka dan mendengar keberanian mereka. Kalian mengatakan ia seorang penyair. Tidak, demi Allah, ia bukanlah penyair. Kita tahu syair dan jenis-jenisnya. Kalian mengatakan ia orang gila. Tidak, demi Allah, ia bukan orang gila. Kita telah mengetahui orang gila. Dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak berbisik-bisik, dan tidak bertindak tanpa kontrol. Wahai seluruh orang Quraisy, perhatikanlah urusan kalian, karena demi Allah, kalian sedang menghadapi urusan yang besar. An-Nadhar kemudian pergi ke Hirah. Di sana ia mempelajari kisah-kisah raja Persia, perkataan Rostum dan Asfandiar. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan suatu pertemuan guna mengingatkan orang-orang kepada Allah dan menyampaikan peringatan dari siksanya, An-Nadhar mengikuti dari belakang, lalu berkata, demi Allah, penuturan Muhammad tidak bagus. Yang kututurkan ia lalu menuturkan kisah raja-raja Persia, Rustum dan Asfandiar. Ia berkata, dengan modal apa penuturan Muhammad bisa lebih baik daripada kata-kataku. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa An-Nadhar membeli beberapa penyanyi perempuan dari kalangan budak. Setiap ada orang yang tidak mau mendengarkan kata-kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia menghadiahkan penyanyi itu kepadanya, yang siap melayani, menyiapkan makan, minum, dan menyanyi untuknya. Tujuannya agar ia tidak tertarik kepada Islam. Tentang hal ini Allah menurunkan ayat. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Luqman ayat 6. Menyodorkan beberapa bentuk penawaran. 6. Luqman ayat 6. 4. Menyodorkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah sebagai jalan tengah. Orang-orang musyrik siap meninggalkan sebahagian dari apa yang ada pada diri mereka. Dan begitu pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Waalaikumsalam. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak. Lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Al-Qalam ayat 9. Ada riwayat Ibnu Jarir dan At-Tabrani yang menyebutkan bahwa orang-orang musyrik menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menyembah sesembahan mereka
selama setahun, dan mereka menyembah Rabb beliau selama setahun. Kemudian riwayat lain menurut Ad bin Humaid menyebutkan bahwa mereka berkata, andaikan engkau mau menerima sesembahan kami, kami pun mau menyembah sesembahanmu. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tawaf di Ka'bah, beliau berpapasan dengan Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza dan Al-Walid bin Al-Mughirah bin Khalaf dan Al-Ashhab bin Wa'il Ash-Shahmi. Mereka ini adalah para ketua kaumnya. Mereka berkata, wahai Muhammad, kesinilah, kami mau menyembah apa yang engkau sembah, dan engkau juga harus menyembah apa yang kami sembah, sehingga kita bisa saling bersekutu dalam masalah ini. Jika apa yang engkau sembah ternyata lebih baik dari apa yang kami sembah, maka kami akan melepas apa yang seharusnya menjadi bagian kami. Dan jika apa yang kami sembah ternyata lebih baik dari apa yang engkau sembah, maka engkau harus melepas keyakinanmu. Lalu Allah menurunkan surat Al-Kafirun ayat 1-5. Allah telah menetapkan penawaran mereka yang mengelikan itu dengan rincian yang pasti seperti ini. Boleh jadi ada perbedaan riwayat mengenai masalah ini, karena memang mereka menyodorkan penawaran tidak hanya sekali saja. Sementara Ibnu Jarir dan yang lainnya meriwayatkan bahwa orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah, sembahlah Tuhan kami setahun, kami pun akan menyembah Tuhanmu setahun. Maka Allah menurunkan ayat, katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan? Az-Zumar ayat 68. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca tentang beberapa cara untuk menghadang dakwah, yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal, dan sampaikan. Insyaallah tahapan kedua, dakwah secara terang-terangan. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.